Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan jodoh ditentukan Tuhan. Adapun firman Tuhan terambil dari Ulangan pasal 7 ayat 3 sampai dengan 4 dan 2 Korintus pasal 6 ayat 14 sampai dengan 16. Janganlah juga engkau mengawin dengan mereka anakmu perempuan, janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka, jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan Ia akan memunahkan engkau dengan segera. Kasus perceraian yang marak terjadi biasanya disebabkan ketidakcocokan, tidak saling cinta, dan juga karena kekerasan dalam rumah tangga. Mirisnya, mereka yang bercerai mempertanyakan kepada Tuhan, "Tuhan, mengapa engkau memberikan jodoh yang seperti itu kepada saya?" Bahkan ada yang menyalahkan Tuhan. Katanya, "Tuhan baik, tetapi kok saya diberikan jodoh seperti dia?" Padahal yang memilih adalah dirinya sendiri, bukan Tuhan. Tetapi setelah bercerai, tidak cocok dan lain sebagainya, malah Tuhan yang disalahkan. Ada banyak orang yang memahami bahwa jodoh ditentukan oleh Tuhan. Artinya, Tuhan sudah menentukan dengan siapa seseorang menikah. Padahal di dalam Alkitab tidak ada orang yang ditentukan Tuhan secara khusus untuk menikah dengan si A atau si B, kecuali Adam dan Hosea. Adam diberikan seorang istri karena memang belum ada manusia selain dia. Sedangkan Hosea, Tuhan menyuruhnya menikah dengan perempuan sundal untuk menggambarkan kebobrokan bangsanya yang telah bersundal secara rohani. Selebihnya, tidak ada yang ditentukan atau diperintahkan secara langsung untuk menikah dengan seseorang. Jika benar jodoh ditentukan Tuhan, tentu ada keharmonisan dan tanpa perceraian. Faktanya, banyak terjadi pernikahan beda agama, ketidakcocokan, dan perceraian. Jika kita menelaah Alkitab, maka kita temukan bahwa jodoh itu adalah pilihan kita. Abraham memilihkan jodoh buat Ishak, tetapi tidak menunjuk kepada orang tertentu. Abraham menyuruh hambanya untuk mencarikan jodoh bagi Ishak di negeri nenek moyangnya. Yakub menikah dengan Lea karena pemberian Laban, mertuanya, tetapi ia juga menikah dengan Rahel karena pilihannya. Mengapa Tuhan melarang bangsa Israel menikah dengan penduduk Kanaan? Karena mereka bisa memilih menikah di luar kehendak Tuhan. Di sisi lain, Paulus berkata, janganlah menikah dengan yang tidak seiman. Dari sini jelas bahwa jodoh adalah pilihan kita, bukan ditetapkan Tuhan. Tuhan sudah memberikan kriteria jodoh seperti yang tertulis di dalam Alkitab dan mempertemukan kita dengan banyak pria atau wanita yang belum terikat dalam pernikahan. Namun tentu kitalah yang harus membuat pilihan. Oleh sebab itu, dalam mencari pasangan hidup, kita perlu melibatkan atau meminta petunjuk Tuhan serta mendoakannya agar kita mendapatkan yang terbaik. Selanjutnya, Tuhan yang merestui melalui pernikahan kudus atau pemberkatan nikah. Jika sudah menikah dan
terjadi ketidakcocokan atau ada kelemahan lainnya, itu risiko kita karena kita yang memilihnya. Maka seharusnya kita menerima pasangan kita apa adanya dan teruslah mencintainya hingga maut yang memisahkan. Itulah yang dikehendaki Tuhan untuk sepasang suami istri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolong aku agar mendapat pasangan terbaik sesuai dengan kriteria firman-Mu, dan mampukan aku untuk mencintai dia setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku.